Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Pendidikan zikir di thariqah syariat thariqah jahri sirri, atau ada yang mengatakan khafila, ya terserah, dimana zikir untuk melatih ngerempesi. Ngerti ngerempesi? Ngerempesi ki mutei ini lho Pak. Mutei buah dari pohon hubus syahwah di dalam hati. Kita manusia Bapak Ibu, di dalam jagatnya hati itu ada sebuah pohon namanya hubus syahwah. Ketika itu subur, maka akan berbuah hasud, riya, takabur, sum'ah. Intine sifat-sifat yang tercela. Manakala itu belum dihilangkan, maka hati atau ruh ini masih khauf, masih ada rasa takut, rasa khawatir, gelisah dengan perkara-perkara yang dihadapkan Allah terhadap kita, ya. Secara thariqah memberikan bimbingan zikir sirri supaya menghilangkan sifat-sifat jelek di dalam hati. Bapak Ibu, sampak-sampak di dalam thariqah tertentu itu ada yang mewajibkan 1 hari 1 malam baik jahri maupun siri beribu zikir. Dasarnya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan zikir itu hatimu akan jadi tentram, damai. Pertanyaan saya di dunia ini, apakah ketika kita berzikir terus menerus jahri dengan siri tanpa sirul asr yang kumaksud, hati kita sudah ada tanda-tanda yang dimaksud ayat tadi? Tatmainnul qulub itu adalah beninge ati, tentreme ati, damaine ati. Misalkan contoh niki, Allah menghadapkan kita 2 takdir Pak, qabdi dan basti. Qabdi ku takdir sing gak enak, ya, dodolan bangkrut, nyun sewu, ya. Terus awak loro, juana loro, bisnis iki manggagal, ekonomi terpuruk. Iku takdir qabdi. Nah, ketika kita menghadapi itu, bagaimana keadaan hati kita? Tentrem, ayem, damai, apa gelisah? Durung maneh, belum lagi kita masih banyak tanggungan, tiap hari ditelepon dealer atau orang-orang yang mengutangi kita. Cak, jari ini semoyo nih 3 dino kok dadi 3 tah. Niku ning Mojokerto, duka ning kene. 3 dino dadine 3. Ketika Allah menghadapkan basti lawan kata qabdi, senang berarti awak waras, bisnis iku omsete naik, terus utang wis gak enek, sandang pangan papan iku cemepak kabeh. Terus kira-kira di situ gak ada khawatir diutang tonggone ya. Gak punya khawatir engkau gak dicolong maling.
Gak punya khawatir digarong wongah. Tak ringkes, punya khawatir gak kalau ini semuanya dihilangkan Allah dengan cara Allah sendiri? Kalau masih khawatir, terus yang kok gak enak sih susah, berarti dikiri gak memenuhi target. Paham? Nyun sewu Pak. Mengapa demikian? Ini bahkan sampai puluhan tahun loh Pak, ngeten iki ngian. Kulo kok sik ngene ya. Akhirnya bundelane kono kene Pak. Bundelane ati iki ora bisa nyawang menyang Allah sing berkehendak dan yang menjalankan. Hatiku masih melihat makhluke. Niki bundelane. Mengapa pada saat itu kok hatiku tidak connect, alias taline ati nang Allah iku putus? Akhirnya hati nggak bisa mengatakan kalau semuanya itu Allah yang berperan. Kok mengatakan selain Allah? Dalam hatiku sih yakin selain Allah. Persoalannya taline ruh dengan Allah ini putus Pak. Apa talinya ruh? Al-Baqarah 256 dibuka. Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Yang dimaksud taline roh adalah adzikru bisiril asror. Sebab dengan adzikru bisiril asror akan bisa hati iku berlaku wamang yakfur bitawud. Barang siapa yang hatinya bisa meninggalkan selain Allah, tidak melihat selain Allah, wa yu'min billah, hati itu pasti akan melihat Allah yang berperan. Nah, tindakan yang seperti ini hanya dilakukan bagi hati beliau-beliau yang sudah memegang sistem zikir sirul asrar. Jadi menurut saya, ketika kita sudah mendapatkan bimbingan zikir siri, kita harus mencari bimbingan zikir sirul asrar. Kalau sudah mendapatkan zikir sirul asrar, terakhir kita akan mendapatkan bimbingan zikir fana'u zikri. Wis, yani ku zikir makrifat pun. La ilaha illa ana. Baru niki saged napa? Saged dikatakan jenengan kalih kula iki wis gak goyah maneh. Sebab ngene Pak. Zikir jahri kali siri betul memang napa ngelunturno sifat-sifat jelek yang terceramang. Laksana pohon, buahnya itu kita buangi. Tapi setelah kita buangi, berhubung pohon itu masih subur, berbuah lagi mboten? Berbuah. Nek menurut kula jalan pintas apa? Pohon itu dibedol, dibuang. Pohon hubbus syahawah di dalam hati ini harus kita bego, tahu bego nggih men? Dibego nek dibetek gak kuat, dibego dibuang. Gini ku nafi isbat, maksudnya di dalam la ilaha illallah. Nafikanlah la ilaha, isbatkanlah illallah. Ngeten, hati jenengan jangan pernah punya keyakinan apapun yang terjadi itu yang berperan makhluk, jangan. Hatimu harus kau paksa semua itu karena Allah. Semua itu Allah, apapun Pak, apapun, tanpa terkecuali. Lah ini bisa Anda laksanakan kalau sudah istiqomah dikiri sirul asrar, baru sakit Pak. Jadi
tatmainnul qulub, Quran Allah dawuh hatimu akan damai di dunia, ya iki hakikati surga. Apalagi nanti kau akan menemukan surga sesuai apa yang dikatakan syariat besok akhir dino akhirat. Jadi sapa sing ning dunya wis ketemu surgane mesti ning akhirat bakal ketemu. Sapa tatkala ning dunya durung ketemu surgane mongko jangan harap di akhirat dapat surga. Barang siapa saat di dunia masih buta terhadap Allah, jangan harap bisa bertemu Allah. Tapi barang siapa saat di dunia sudah tidak buta terhadap Allah, maka dipastikan akan bertemu terhadap Allah. Itu yang pertama. Di dalam diri kita ada dua sifat, Pak. Sifat basariyah dan sifat basiroh. Sifat, lah ngomong sifat, karakter. Sifat basariyah dan basiroh ini didominasi dulur sampean loro sing ngajak maksiat Allah yang disebut sebagai nafsu nafsiyah dan amarah. Insan yaitu manusia itu ada sifat basariyah. Di dalam sifat basariyah ono dulur loro nafsiyah dan amarah. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la amaradun bisu. Yang namanya sifat basariyah di dalamnya ada nafsiyah dan amarah, iku selalu ngajak maksiat nang Allah, bisu ngejak lali nang Gusti Allah. Sehingga jangankan di dalam sholat, di luar sholat pun lali kalau di situ Allah yang berperan, lali pun. Akhirnya di dalam diri saya merasa aku yang ngaji, aku yang sholat, aku yang aku. Eksistensi keakuan itu kuat. Kalau dalam hatiku dikuasai sifat basariyah, saya moh gak enak, jaluk enak terus. Nggih mboten? Emoh Pak, gak enak itu. Kopi yang jauh legi. Nggak ngoten nggih. Nek pahit moh. Bojo yang ngono, anak yang ngono, moh loro, njaluk waras kira-kira ketemu ngoten iki. Padahal suatu saat yo mesti tiba lorone. Cara kula bisnis moh rugi, njaluk badi gak iso Pak, rame terus gak iso. Mesti ono sepine. Petani nggih ngoten. Tandurane ya moh dipangan wereng. Moh njaluki terus subur menghasilkan banyak sekali. Itu sifat basariyah. Siapapun kita, manakala di dalam diri sifat basariyah yang menang, pasti seperti itu, Pak. Moh mati njaluk urip Restu. Itulah kehidupan di dunia. Sebetulnya manusia itu tidak kuasa apapun, tidak punya kekuasaan apapun, semua hanya titip. Bahasa syariat semuanya titipan. Lagi itu lo dikai sombong ya opo, gak ketemu. Walaupun secara hati nggak ingin itu hilang, tapi Gusti Allah berbicara lain. Kui tak kandani pisan pindu sik panggah, sik pancet tay. Tak juga pisan. Ceritanya gampang dilewatno macem-macem. Subhanallah. Artinya apapun yang kita cintai,
yang selain Allah itu pasti rusak, pasti berpisah juga. Semua itu halikun illal wa illa wajah, semuanya akan rusak. Tapi ketika saat hati didominasi sifat basariyah, nggak sadar Pak, itu gak sadar. Terus wong Jawa dawuh awak dening donya iku mampir, ini wis gak masuk dalam hati, lali wis, lali. Karena sifat basariyah itu. Ini Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, orang manakala dalam hatinya didominasi sifat basariyah, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sebetulnya dia itu memungsuhi Allah. Tapi ternyata dia nggak terasa tindakan yang seperti itu merugikan dirinya sendiri. Wis, aku yakin di dalam nafsu nafsiyah dan amarah, kalau tidak cocok dengan apa isi hati kami, mesti marah Pak, marah, ngamuk-ngamuk. Pokoknya sing gak cocok nek miturut dheweke dikatakan salah, hati mesti panas. Panase hati disangga dhewe, nek panase sengenge sing akeh. Ngene iku neraka sak temene iku. Wis. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam diri kita juga ada sifat yang namanya sifat basirah. Tadi ayatnya wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu, ngejak elek, ngejak lali nang Allah. Tapi iki illa rahima rabbi, kecuali ada nafsu yang dirahmati, lawamah dan mutmainnah. Lawamah itu ning hatiku menyesali Pak atas semua apa yang sudah terjadi, khususnya perkara sing maksiat nang Allah, menyesali. Lah mutmainnah iku jiwa atau hati atau nafsu yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mengapa dia dikatakan anteng, jiwanya itu tenang? Karena dia merealisasikan ayat irji'i ila rabbiki, perintah Allah, kembalilah ke Tuhanmu. Karena dia mau kembali, maka dia akan menjadi tenang. Bapak Ibu, di dalam diri kita baik sifat basariyah dan basiroh itu ada pertarungan tiap saat dan waktu. Ada nafsu, ada akal. Ada nafsu, ada akal. Manusia diciptakan di dalam hukum syariat itu sebagai insanul kamil, manusia yang sempurna, artinya yono nafsune ono akali. Nek malaikat cuman akal, nek hayawan cuman nafsu. Iki bahasa syariat. Di dalam dirimu kalau dikuasai nafsu, akali kalah, bahkan Anda lebih jahat daripada hayawan. Ulaika kal an'am balhum adzul. Tapi jikalau akal ini mendominasi,
artinya nafsu kawon, maka lakumu itu seperti malaikat, bahkan lebih taat dari malaikat. Iki konteke jasad, konteke jasad, karena syariat memandang lakune jasad ibadatul jawareh. Wis naik satu tingkat, lakune roh saiki Pak. Lakune ruh. Ruh dihadapkan beberapa rintangan. Apa rintangan itu? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Bisikan-bisikan dari nafsu, yang nafsu itu membisik lewat minal jinnati wanas. Jin berarti masuk korin, nas ya menungso niki. Artinya ngene Pak, ruh niku Pak ya, beriman pada Allah atau tidak tergantung ruh itu sudah berpendidikan hakikat atau tidak. Kalau ruh belum mengikuti pendidikan dinul haq yang telah disampaikan Kanjeng Nabi, tak jamin ruh itu akan jadi bulan-bulanane hawa nafsu. Ruh akan jadi budaknya hawa nafsu, itu pasti Pak, gak kadek gak. Nafsu iku sing ya apa sih? Nah, iki aku nek ngembang no, munggah sak tingkat maneh, klik. Ketika ruh itu belum dididik etika ilmu hakikat nuju makrifat Bapak, tak jamin ruh itu berdiri di atas taholi. Apa taholi? Rasa iman ini selain Allah. Contoh, kula ngaji, ning atiku aku yakin sing ngaji kula makhluk. Wis, itu egoisme Pak. Eksistensi keakuan kula kuat. Kalau ini dibiarkan, mesti ujung-ujungnya kula niki nang materi. Berupa apa materi? Pengen diwahni wong, pingin dideleh ngarep nang wong, pokok ingin dipujo-pujo. Iki pasti Pak. Akhirnya saya kemasukan yang namanya nafsu gila dengan kehormatan. Niki kalau dibiarkan ditakholi Pak, bahaya. Ruh ini bahaya Pak, bahaya sekali. Akhirnya semua apapun iman ini ngatiku tidak kepada Allah, terhadap selain Allah. Aku yakin yang menyampaikan iki adalah aku makhluk dalam hatiku. Wis jelas nggih? Oke. Ketika nafsu itu sudah menjadikan ruh itu sebagai budaknya, maka ruh sampai kapanpun akan mengikuti hukumnya nafsu. Apa hukumnya nafsu? Melalaikan Allah, beriman terhadap selain Allah. Indonesia sebelum merdeka jadi budaknya penjajah bangsa Belanda, bangsa apa maneh? Jepang, Inggris. Sing jelas warga rakyat Indonesia harus mengikuti undang-undang bangsa sing jajah. Itu pasti Pak. Ditekan sampai harus memakai undang-undangnya penjajah. Nggih. Cuman kita aja nggak menangi, lah ngeten nggih? Nggak menangi. Bapak Ibu, loh, intine nek roh iki dadi budake nafsu, tandane ditakholi iku kita mengikuti undang-undangnya nafsu.
ini Pak harus dibebaskan roh ini sangka dini nafsu. Tadi akal pun juga begitu, akal kita kalah dengan nafsu. Kan gini, misali ana swara teko njaba, krungu kuping, nafsu ngomong nang akal, kal ngomong nang roh ya. Yen iku suarane manuk bio. Nah, manuk bio. Berhubung namanya roh iki dadi budake nafsu, akal ngomong, roh iku suarane manuk bio. Akhirnya roh sampean iku beriman, hati beriman, oh iya suarane manuk bio, sing metu swara iku mang ndugi manuk kuwi. Lah niki beda Pak, ambek tatkalane jiwamu atau ruhmu itu terdidik dengan ilmu dan laku hakikat nuju marifat, beda nanti. Lah kita kembali kepada roh yang terjajah. Kita harus merdeka Pak, tapi merdekanya harus ditempuh jiwa dan raga. Dari bahasa perjuangan itu jiwa dan raga juga harta. Terus ya lagu ini kapal. Artinya gini Pak, jenengan harus bertindak yang disebut mujahadatun nafsi, merangi hawa nafsu. Inilah yang direkomkan Rasulullah. Besok yang aku takutkan terhadap umatku, perang sing paling besar yaitu perang melawan hawa nafsu. Mengapa dikatakan berat? Karena ada di dalam diri. Nek perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, padha ketok ini lho njoboni bacok-bacokan. Lah iki nafsu ruh awak dewe tidak tahu nafsu, ya mesti kalahi. Lah inilah Rasulullah memberikan solusi untuk bisa merangi nafsu hanya dengan cara mujahadatun nafsi. Mujahadatun nafsi, duduk tumpaan dengan zikir. Mujahadah iku merangi nafsu, nafsu sing ngajak elek nang Allah man. Berarti itulah yang kusebut tahalli. Apa? Proses pemusnahan keakuan hamba atau makhluk yang segala-galanya dengan cara berzikir. Kalau itu proses sudah kita lewati, maka Allah meletakkan nafsu itu di dalam tajalli. Apa? Menetapkan keakuane Allah. Jadi ngati ono rasa keakuane Allah kang berperan, kang segala-galanya. Inilah cocok ambek dawuh la haula, tidak ada keadaan apapun, wala quwata, dan tidak ada kekuatan apapun, illa billah, kecuali iku kabeh sangka Gusti. Nek wis ati ana kono, barulah inilah disebut sebagai ruh yang merdeka. Kata W.R. Supratman dawuh, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Artinya jiwa harus dibangun di depan, berarti mendahulukan mujahadatun nafsi, jihad merangi nafsu. Kalau jiwanya sudah kedandan Pak, sudah dibenahi, secara otomatis badan itu ya juga ikut kedandan juga dengan tentu. Makanya kalau takok sing dhisik tekone petik apa ndok Pak?
PT apa ndok? Ndok apa PT? Lah ya mesti ae sampean diundang warga ndok itu le ngarep. Gini loh Pak ya. Di dalam telur apabila tidak ada las, tahu las nggih? Wiji bisa jadi itik, pitik, ayam mboten saged. Gini ku Nur Muhammad Pak. Wiji kang dumadi sak lebete gesang. Tatkala tidak ada ini, nggak ada perkara wujute pitik atau apa wae kuno. Artinya kalau tidak ada Nur Muhammad, dunia seisinya nggak akan ada, nggak akan ada. Lah, Nur Muhammad itu bersemayam di dalam hidup. Bahasa syariate sak jerone putih ku ana kuning, sak jerone kuning ana las kuwi mau. Ternyata kita itu manusia makhluk nggak ada. Yang ada adalah yang ada, yaitu Nur Muhammad yang kita sebut sebagai hidup. Hidup itu dikembangkan yaitu Allah. Berarti yang ada sesungguhnya adalah Allah. Nah kita adanya sebab diadakan. Jikalau kau ingin tahu ada yang sebenarnya ada, kau harus meniadakan perkara yang tidak ada, yang itu kau anggap ada, maka barulah Anda akan tahu sejatinya yang ada. Seperti itu dengan cara tahali tajalli, belajar untuk tidak melihat selain Allah, baru di situ tajalli menetapkan keakuan Allah.